Di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alarm dan lampu tidur otomatis menggunakan penerapan dari ADC atau Analog to Digital Converter. Ini di sini kita membutuhkan Arduino-nya. Kemudian juga di sini kita membutuhkan header. Terus juga kita membutuhkan ini header yang seperti ini untuk mencolokkan kepada nantinya untuk pin-pin dan sebagainya. Sama juga sebenarnya bisa pakai header mana saja. Nah, di sini kita membutuhkan dua buzzer tentunya sesuai dengan skematik yang nanti ditampilkan pada awal video. Kemudian juga ada resistor. Ini ada resistor senilai 220 ohm dan 1 kilo ohm. Kemudian di sini ada lampu. Karena tidak ada LED warna biru, maka saya menggantinya dengan warna LED putih, tidak seperti pada skematik yang ada pada Tinkercad. Kemudian juga di sini ada LDR tentunya, dan juga di sini ada solderan. Kemudian di sini ada timah, PCB tentunya, dan ini adalah skematik rangkaian secara tertulisnya. Oleh karena itu mungkin sekarang lanjut ke pembuatannya. Selanjutnya adalah kita memberikan jalur untuk ke ground. Nah, ini ground, ini VCC ya. Nanti kita bikin jalur ke VCC dan sini adalah ground. Nanti yang terhubung ke ground kita bikin jalur hingga sampai ke pin groundnya. Dan selanjutnya juga di sini kita membutuhkan jumper ya. Mohon maaf tadi tidak tersebutkan mungkin. Selanjutnya setelah kita semua terpasang untuk jumpernya, dan di sini juga udah ada lampu-lampunya LED-nya. Kalau di skematik di Tinkercad ini warna biru ya, tapi karena tidak ada jadi warna putih saja, tidak apa-apa. Masih ada dua buah buzzer. Kemudian di sini jumper, ada LDR juga. Di sini kita sudah membuat sesuai dengan skematik yang ada. Nah, nanti jumper ini kita hubungkan kepada pin-pin dari si Arduino ini. Untuk itu mungkin lanjut kita untuk menghubungkannya. Namun sebelum itu mungkin kita menjelaskan terlebih dahulu untuk sedikitnya. Nah, di sini kita pasangkan LED secara seri, dimana di sini tuh LED-nya. Kemudian LED ini kita hubungkan juga. Yang positifnya kita hubungkan dengan kaki resistor. Di sini ada resistor, dapat dilihat di sini ada beberapa resistor yang sudah dipatenkan di soldernya. Kemudian selanjutnya juga kaki negatifnya dihubungkan kepada si ground, dan nanti kaki dari si resistor ini kita hubungkan ke salah satu pin dari Arduino. Nah, di sini dapat dilihat. Di sini kita menggunakan jumper ya untuk menghubungkan kepada salah satu pin dari si Arduino ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah begitupun seterusnya. Nah, di sini juga ada LDR. Nah, di sini LDR ini juga. Nah, di sini kaki resistor dan LDR yang saling terhubung ini kita hubungkan ke salah satu pin dari analog, yaitu analog in ya. Nanti kita hubungkan ke pin A0 misalkan. Kemudian selanjutnya adalah kaki LDR yang satunya lagi kita hubungkan kepada tegangan 5 volt atau kepada VCC. Kemudian juga yang resistor, kaki resistor yang satunya lagi kita hubungkan kepada si ground. Nah, untuk itu nanti kita coba simulasikannya. Tapi terlebih dahulu kita hubungkan dengan Arduino. Kemudian ini yang terakhir kita hubungkan, yang antara kaki resistor dan LDR kita hubungkan ke salah satu pin dari analog, itu kita 0 saja. Oke, ini kita semua terhubung ya. Selanjutnya adalah kita melakukan pengkodingan di laptopnya. Kita colokkan Arduino ini kepada laptop yang akan kita pemrogramannya. Akan kita upload pemrogramannya kepada si Arduino ini dengan kita mencolokkan kepada laptop terlebih dahulu.
hubungkan USB-nya kepada si laptop. Nanti kita akan melakukan pemrograman pada Arduino IDE. Nanti kita lihat untuk pembuatan program secara ulang lagi agar kita lebih paham lagi. Baik, di sini kita akan sedikit mereview untuk pemrograman yang telah dibuat tadi, di mana dapat dilihat bahwasanya di sini seperti ini merupakan pendefinisian pin, di mana untuk hijau ini di pin 10, oranye di pin 8, putih di pin 7, merah di pin 13, buzzer 1 di pin 12, buzzer 2 di pin 11, dan sensor di pin A0. Ini sesuai dengan rangkaian hardware-nya ya, sama. Kemudian di sini void setup-nya. Di sini pin modenya yaitu LED hijau, orange, putih, merah, buzzer 1 dan 2 ini sebagai output, dan sensor ini sebagai input. Kemudian juga di sini ada serial begin. Nah, kenapa kita memunculkan serial.begin? Karena kita akan memunculkan nilai serial pada serial monitor nantinya. Nanti dapat kita lihat ketika kita udah mencolokkan Arduino ini kepada si komputer atau laptop ini. Sekarang tidak bisa karena tidak dihubungkan Arduino-nya kepada laptop ini. Kemudian di sini ada void loop. Nah, void loop ini seperti yang kita ketahui bahwasanya ini tuh merupakan yang akan mengeksekusi perintah secara berulang kali. Nah, di sini ada data sama dengan, nah di sini kita melakukan pengogikaan. Di sini datanya ini akan membaca, data ini sama dengan analog membaca sensor, jadi akan membaca nilai si sensor. Nah, nanti serial.print ini adalah nilai ADC atau analog to digital converter ya. Jadi nilai ADC ini nilai si sensor. Nah, serial.print learn-nya ini adalah data, atau nanti angkanya ini adalah serial print learn-nya ini angka yang membaca dari si nilai si sensor ini. Kemudian selanjutnya adalah, nah di sini jika datanya kurang dari 400, nah di sini jadi jika nilai sensornya ini kurang dari 400, maka akan running LED gitu. Saya memprogram ini akan running LED. Di sini akan high, low, high dan sebagainya. Di sini dengan delay ini 300 milisecond. Nah, di sini juga nanti akan high, kemudian nanti high. Jadi secara berulang kali akan seperti itu. Ketika kurang dari 400 akan running LED gitu, dan sedangkan si buzzernya ini akan mati gitu ya. Jadi ini penerapan ini akan sebagai lampu tidur gitu. Lampu tidur ini seperti lampu tidur otomatis seperti tumbler gitu yang akan menyala secara bergantian. Nah, kemudian selanjutnya jika lebih dari 400 nilai si sensornya ini, maka si buzzernya yang akan menyala sedangkan semua LED akan mati. Nah, ini penerapan ini alarm akan berbunyi ketika si sensor ini mendeteksi adanya cahaya dan akan menghasilkan nilai ADC yang lebih besar. Oleh karena itu akan berbunyinya alarm gitu. Nah, ini sama saja. Nah, jadi pemrogram ini bisa dibilang akan menjadi pengaplikasi ini sebagai alarm dan lampu tidur otomatis, di mana ketika malam hari ketika tidak ada cahaya sama sekali, tidak diberi cahaya, dan maka si sensor ini nilainya ini akan kurang dari 400, maka si lampunya akan menyala. Dalam pemrograman ini lampunya akan menyala, dan ketika misalkan diberi cahaya si sensornya, maka si sensor ini akan mendapatkan nilai lebih dari 400. Oleh karena itu si buzzernya yang akan menyala. Oleh karena itu mungkin nanti kita lanjut ke pembahasan rangkaiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan rangkaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah di sini kita rangkaian hardware-nya ini udah terhubung dengan laptop ya, dengan laptop untuk menghasilkan nilai ADC ya. Nah, di sini nanti kita akan memunculkan nilai ADC-nya. Oke, di sini nanti kita akan memunculkan nilai ADC-nya. Nah, ini sebelum kita beri cahaya, nilai ADC-nya ini sekitar 225-an. Ini ketika tidak diberi cahaya. Oleh karena itu ketika tidak diberi cahaya, si ADC-nya ini atau si sensor ini nilainya ini kurang dari 400. Oleh karena itu maka running LED yang akan menyala. Jadi LED yang akan menyala.
Nah, sedangkan ketika nanti kita beri cahaya, kita beri cahaya memakai, nah, si sensor ini lebih dari 400 ya nilainya ini, oleh karena itu si buzzer yang akan berbunyi. Nah, ketika kita beri cahaya, nilai ADC ini akan lebih dari 400, maka buzzernya akan berbunyi, sedangkan running LED akan mati. Nah, seperti kita ketahui bahwa ADC itu apa? ADC itu merupakan kependekan dari analog to digital converter, yaitu yang akan mengubah nilai analog menjadi nilai-nilai digital gitu ya, nilai-nilai biner. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat, di sini merupakan rangkaian sensor, ini merupakan rangkaian analog yang akan diubah menjadi output ini akan menjadi digital oleh si Arduino ini. Jadi nanti kan input ini berupa analog, sedangkan output ini akan berupa digital, yaitu yang akan dikeluarkan oleh si Arduino. Karena kita kan memprogramnya, dimana ketika nilai ADC-nya ini kurang dari 400, maka akan running LED, sedangkan ketika lebih dari 400, maka akan buzzer yang berbunyi. Nah, sekali lagi kita cobakan. Nah, oleh karena itu mungkin cukup sekian dari video kali ini. Sekali lagi, untuk video kali ini merupakan video penerapan dari lampu tidur otomatis dan alarm otomatis dengan menggunakan penerapan dari nilai ADC. Nah, dimana ketika dalam malam hari ketika tidak ada cahaya sama sekali, maka si lampu yang akan menyala seperti tumbler gitu, akan menyala secara bergantian. Nah, ini cocok sekali untuk kita menjadi lampu tidur gitu ya, yaitu akan menyala bergantian. Dan ketika dalam siang hari ketika ada cahaya yang terkena oleh si sensor, nah maka akan ada alarm. Nah, alarm ini yang menunjukkan bahwa hari sudah siang, oleh karena itu kita harus bangun dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan penerapan dari lampu tidur otomatis dan alarm otomatis. Sekali lagi mohon maaf mungkin dari saya bila terdapat banyak kekeliruan, kesalahan, ataupun yang disadari maupun yang tidak disadari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.